Ini tidak melecehkan agamaku ya. Saya juga beragama Kristen. Di Alkitab Yesus hanya muncul sampai usia 13 tahun. Setelah itu dia muncul lagi di usia 29 ke 30 tahun. Ada usia yang dia tidak terdata di Alkitab. Alkitab hanya menjelaskan Matius 1, 2, dan 3. Yesus terakhir di bait Allah bersama ibu dan ayahnya dengan ahli Farisi. Setelah itu hilang. Matius 4, Yesus di padang gurun. Otomatis usia 14 sampai 28 tahun tidak terdetek Yesus kemana. Yesus hilang 14 tahun. Kalau Nabi Muhammad 40 tahun dia mendapatkan hidayah menjadi seorang nabi dengan munculnya Quran, didampingi oleh Siti Khadijah sebagai sponsorship pelayanannya Nabi mensiarkan agama Islam. Sakebib 40 tahun Nabi Muhammad tuh sistematis. Sistematisnya terus nggak ada jeda sampai bisa muncul Idul Adha, semuanya ada pendataannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di channel Darmansa Agam, yaitu salah satu channel yang membela ajaran agama Islam dari rorongan orang-orang tidak suka terhadap agama Islam, baik itu dari kalangan orang Islam sendiri yang digolongkan kepada kaum munafik maupun orang-orang yang di luar agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas tentang hilangnya waktu yang dipergunakan oleh Yesus selama 14 tahun. Yang mana di dalam Alkitab cerita tentang kehidupan Yesus selama 14 tahun tidak ada tercatat di dalam Alkitab. Yang mana dikatakan pertama Yesus berada di bait Allah, kemudian cerita Yesus baru muncul kemudian pada saat Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kemana saja Yesus selama 14 tahun tersebut yang tidak tercatat di dalam Alkitab? Maka untuk menjawab hal yang tersebut, kita akan menyaksikan video berikut ini yang mana Ustadz Kainama akan menjelaskan panjang lebar mengenai kehidupan Yesus yang tidak tercatat lebih kurang selama 14 tahun tersebut. Dengan menyaksikan video ini nantinya, mudah-mudahan bagi pemirsa yang dirahmati Allah akan menimbulkan rasa kecintaan terhadap agama kita, yaitu agama Islam. Dan bagi orang-orang yang non-Islam, dengan menyaksikan video ini nantinya, mudah-mudahan mereka akan mendapat hidayah. Mungkin untuk mempersingkat waktu, marilah kita menyaksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak melecehkan agamaku ya. Saya juga beragama Kristen. Di Alkitab Yesus hanya muncul sampai usia 13 tahun. Setelah itu dia muncul lagi di usia 29 ke 30 tahun. Ada usia yang dia tidak terdata di Alkitab. Alkitab hanya menjelaskan Matius 1, 2, dan 3. Yesus terakhir di bait Allah bersama ibu dan ayahnya dengan ahli Farisi. Setelah itu hilang. Matius 4, Yesus di padang gurun. Otomatis usia 14 sampai 28 tahun tidak terdetek Yesus kemana. Yesus hilang 14 tahun. Kalau Nabi Muhammad 40 tahun dia mendapatkan hidayah menjadi seorang nabi dengan munculnya Quran, didampingi oleh Siti Khadijah sebagai sponsorship pelayanannya Nabi mensiarkan agama Islam.
Cakep, Bib. 40 tahun Nabi Muhammad tuh sistematis. Sistematisnya terus nggak ada jeda sampai bisa muncul Idul Adha, semuanya ada pendataannya. Wah, bagaimana Ustaz Kainama menjawab? Wah kaget saya. Oh Allah, itu si Bung itu komedian itu dari Sulawesi Utara itu. Itu Kristen itu dia. Dan di Allah, saya mau menangis ya. Kenapa dia bicara begitu? Nggak boleh. Nggak boleh. Karena dia keliling gereja menjadi pewarta Injil itu orang. Itu pewarta Injil. Komedian yang masuk keliling gereja itu mewartakan kebenaran Kristen. Kenapa jadi begitu? Saya baru lihat malam ini. Evangelis. Baru lihat malam ini. Wallahi. Ini gua baru sholat nih di Al-Barkah. Nggak mau. Serem. Serem, takut saya. Takut masalahnya dia Kristen. Masalah beliau ini Kristen, Bung. Beliau ini Kristen loh. Dan masuk keluar gereja. Bible hafal, bos. Jangan salah, namanya Abang Mongol ini. Saya nggak tahu nama aslinya. Tapi dia terkenal di TV itu Mongol. Komedian paling mahal di Indonesia sekarang. Orang Manado, orang Sulawesi Utara. Oh, dia kalau sudah balogat, putus semua orang. Kalau sudah mulai balogat, oh saya suka sekali sama dia. Saya suka sekali, kenapa? Karena beliau cerita di dalam gereja, tidak di luar gereja. Di dalam gereja dia, wah penghargaan untuk, bukan karena dia cerita tadi bawa Muhammad, enggak, Rasulullah, enggak. Tapi saya memang nonton dia, dan dia komedinya itu berkelas ya, pakai IQ ya. Kalau orang yang nggak ngerti nggak ketawa, beneran. Kalau dia next stand up, kalau orang yang IQ-nya di bawah jongkok, itu nggak ketawa, beneran. Betul. Karena dia komedi tingkat tinggi, high level comedian. Ya silakan Bung Ade. Ya, Ustadz, malam ini kita ditonton 4.500 orang. Insya Allah. Insya Allah. Semuanya Allah sayang, Allah berkahi, Allah sayang. Baik, Evangelis kita mulai ya, Insya Allah. Nanti saya kalau minta bantuan kepada Bung Ade atau Evangelis ya, karena kita tetap begini. Saya tidak akan lepaskan Google. Kenapa? Karena kita pergunakan yang mempermudah orang, bukan bikin sakit kepala, tapi mempermudah orang. Memberikan paparan yang valid, sekali lagi, memberi paparan yang valid. Channel Bung Ade Ariesto, apalagi channelnya Yonatan Nandar, adalah channel-channel, dan semua channel apologet muslimin adalah channel-channel yang berbasis kebenaran, terutama data, historical, theological, linguistikal. Ini kelasnya kita beda. Bukan kelas ece-ece seperti yang dipunyai oleh channel Kristen. Udah pusing mau nanggepin apa sih Kainama, foto Kainama dipotong, dimasukkan ke tubuh perempuan. Dikasih nama Tante Kain Nama. Siapa itu? Jemaat. Siapa itu? Nggak usah disebut, jangan disebut. Ya, siap. Jemaat Kristen, saudaraku tersayang, I love you so much, Kristen Katolik. Saya, Bung Ade Ariesto, Evangelis Yonatan Nandar. Kami bertiga bersama seluruh apologet muslim, sayang antum, garis bawahi, sayang antum di Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika, serta kerukunan antar umat beragama. Kami yang sayang. Coba kamu nonton. Hai jemaat Kristen, bangun. Jemaat Kristen Katolik, bangun. Nonton setiap channel Kristen. Isinya cuma caci maki, kata-kata kotor, asumsi, tafsir pribadi, fitnah, adu domba. Itu aja. Cek. Kami tidak pernah menyerang, menghina, tidak. Nih, saksinya bertiga. Karena apa? Kami diajar oleh Al-Quranul Karim dan hadis untuk sayang kamong semua. Katong sayang perkamong semua. Ya. Kadangkala kebenaran pahit, tapi mau gimana lagi? Contoh.
Contoh, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jamil masih wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Gini. Ada daur, ada tatanan, ada sistem, ada runtunan, ada kerangka pola budaya hidup orang Yahudi. Yang pertama namanya Hagigah Lidat Yeled. Hagigah Lidat Yeled itu pengucapan syukur ketika seorang bayi lahir. Biar dia laki-laki maupun perempuan sama. Namanya Hagigah Lidat Yeled. Yeled itu lahir. Itu evangelis belajar itu. Setiap hari dia kursus bahasa Hebrew. Ya, orang Kristen nggak tahu ini, orang Kristen, channel Kristen apalagi yang kemarin potong wajah saya lalu ditaruh di tubuh perempuan. Nggak tahu, nggak ngerti. Hagigah Lidat Yeled nggak ngerti. Nggak berani ada terjemahan. Yang pertama adalah Hagigah Lidat Yeled. Yang kedua Berit Milah Khitan. Masuk pacaran. Lalu yang ketiga bar mitzvah. Anak itu menjadi di bawah anak hukum. Mitzvah itu hukum. Di bawah anak itu diserahkan orang tuanya untuk menjadi milik hukum. Hukum apa? Hukum Tuhan. Oke, sudah? Lalu ada masuk ke antara 10 sampai 12 tahun. Antara 9, 10, 11, 12 tahun. Beit Midrash. Masuk ke madrasah. Ada alim ulama. Lukas pasal 2 ayat 46. Ya. Para rabai. Di dalam Lukas 2:46 ditulis alim ulama di bait Allah. Namanya itu Beit HaKodesh. Beit HaKodesh, ya. Nah ya, lalu sambung lagi. Di dalam kerangka Beit Midrash antara 13 sampai 18 atau 20, 19 tahun, 18, 19, 20 tahun, antara 13 sampai 18, 19, 20 tahun, itu namanya adalah aliyah regalim. Naik. Setelah menjadi hafiz. Hafiz apa? Hafiz Torah. Bereshit. Shemot. Apa tuh? Bemidbar. Satu lagi apa? Vayikra, Bemidbar, Devarim. 5 ini hafal. Dan rabai yang kita hormati sampai sekarang bukan berarti orang Islam tunduk sama rabai, enggak. Kita menghormati dan menghargai para rabai itu yang pintar. Ada satu rabai yang saya suka, saya respect sama dia. Namanya Rabai Moshe Sharon. Beliau sudah tua sekali, sudah sepuh, tapi saya respect. Kenapa? Karena beliau yang bilang dari mulutnya sendiri, sistem Beit Midrash menuju aliyah regalim, menghafal ayat-ayat ini hanya dilakukan oleh orang Islam. Beliau yang bilang, namanya Rabai Moshe Sharon. Hafiz, penghafal itu hanya dilakukan oleh 2 sistem iman atau sistem dogmatis agama. Yang pertama Judaism di dalam sistem Beit Midrash dan aliyah regalim. Lalu yang kedua Islam. Dari kecil anak-anak dipaksa untuk hafal. Supaya apa? Supaya tidak ada orang yang meracuni ayat-ayat Tuhannya. Itu kata Rabai Moshe Sharon. Udah lanjut. Ini dalam rangka antara umur 13 sampai 28 atau 29 tahun Yesus kemana? Itu pembukaannya. Harus tahu dulu. Hagigah Lidat Yeled. Yeled itu lahir, Yeled. Sama seperti di dalam Al-Quranul Karim. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad. Yeled sama. Lalu Berit Milah Khitan. Lalu bar mitzvah menjadi anak di bawah hukum apa? Torah. Lalu Beit Midrash, sekolah masuk madrasah. Lukas pasal 2 ayat 46. Lalu aliyah regalim.
aliyah ke tempat yang tinggi, naik regalim, le regel, naik aliyah regalim, naik ke tempat yang lebih tinggi. Naik. Aku berjalan naik. Di Mazmur tulis tuh. Aku berjalan naik. Aku berjalan sampai capek. Naik, nanti turun, naik lagi. Ya. Di sekitar Beit HaKodesh, rumah Tuhan yang kudus. Lalu ada lagi. Nah, ini yang saya mau masuk sekarang, Bung. Antara Yesus umur 13 sampai 29 ini, pelan-pelan ya. Kita sudah masuk ke intinya. Antara 13 sampai 19 ini atau 20 tahun ini sangat penting sebelum orang meminta, ayo mana? Antara 13 sampai 30, kosong, nggak ada. 18 tahun kosong, hilang. Sebetulnya ada, cuma ditutupi. Gitu. Nanti kalau saya ngomong dibilang cocokologi. Cocokologi dari mana? Orang gua baca kok. Antara umur 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 tahun seorang laki-laki yang dipersiapkan untuk jadi rabai, dia kemana? Setelah aliyah regalim, dia ada namanya jenjang waktu Rabbi V. Talmid. Evangelis orang Alten tuh. Rabbi V. Talmid. Artinya apa? Talmidim. Rabbi V. Talmidim. Talmid itu siswa. Ya. Open cam dong. Iya. Halo. Iya. Ini Ustadz Kenama dan Evangelis feedback. Ya. Tar. Ternyata harus pakai ini ya. Iya. Iya. Halo, jelas. Tes 1 2. Oke. Ya, oke, jelas. Iya. Ini nggak ada gema nih, bagus, nggak ada echo, bagus. ada space waktu evangelis di dalam jenjang waktu pola persiapan seorang anak laki-laki muda yang sudah pasti jadi rabai. Yesus itu tidak bisa dibilang dia ada di rumah bantu orang tuanya Joseph potong-potong kayu karena orang tuanya tukang kayu, tekton. Bapaknya bukan tukang kayu. Aduh, salah orang Kristen. Joseph itu bukan tukang kayu. Gimana? Dia orang kaya. Dia itu tekton. Tekton itu apa? Insinyur. Number 1 orang. Yang untuk pembangunan, bikin skema, bikin rencana pembangunan dan perbaikan perawatan Beit HaKodesh di Yerusalem. Tekton namanya. Wah, gimana dia? Dibilang tukang kayu, menghina amat. Orang Islam gak ada yang menghina Joseph. Orang Islam memuliakan Joseph. Apa? Tekton dia, kaya dia. Nah, ada istilahnya begini untuk persiapan rabai evangelis. Namanya Rabbi V. Talmidim. Apa itu? Rabbi itu guru. Kalau Talmidin itu siswa-siswa. Kalau satu orang Talmid. Kalau Talmud itu pelajaran. Syukran. Syukran. Tidak. Nah, di masa ini hilang Yesus. Padahal dia dari Beit Midrash, dia harus masuk ke wilayah itu Rabbi V. Talmidim. Jadi dia dituntun seperti tutor, satu orang tutor, lecture yang tempel dia terus sampai usia persiapan untuk kupah. Apa itu kupah? Pernikahan. Nanti benar boleh ya. Udah lalu, Ustadz evangelisme suka bawa-bawa, saya dimaki-maki orang lagi. Ya, jadi dari Beit Midrash, aliyah regalim, Rabbi V. Talmidim,
masuk untuk persiapan kupah. Karena rabi nggak bisa jadi rabi kalau dia nggak kupah. Dia kupah. Nah nanti setelah kupah yaitu berjalanlah waktu sampai usia 90 tahun di dalam tatanan budaya Yahudi, di mana orang 90 tahun itu dianggap sudah meninggal atau dibilangnya Shibah. Shibah itu udah lu tua aja udah lu tua aja karena sebetulnya lu udah bakalan meninggal. Shibah. Nah, yang hilang itu adalah aliyah regalim dan rabi fetalmidim. Kalau kupah kita udah bahas kemarin pernikahan ya. Baik. Apa itu aliyah regalim? Aliyah regalim. Tolong ketik di Google kosong, Ustaz. Siap. Aliyah regalim. Sebentar. House of Pen, rumah belajar. Ada tulisan Emigration Budisevik gitu. Ada apa? Ada sebentar ya, sebentar. Saya nanti kasih tahu dulu. Ada Rabai siapa tuh? Ari Shemesh juga tulis itu. Rabai Ari Shemesh. Itu gini. Make aliyah. Udah itu aja. Make MAKE aliyah. Make aliyah. Begini, aduh di mana itu? Ya aliyah regalim deh pokoknya. Aliyah. Pakai Y, aliyah regalim. Oke. Aliyah regalim. Ada sudah dapatkah? Enggak, ALIYAH, aliyah. ALIYAH, aliyah regalim. Aliyah regalim. Iya. Ini. Bentar ya. Siur. Make aliyah. Di depan aliyah itu tulis MAKE. MAKE. Di depan. Bukan di belakang. No. Oke. Ya, di depannya. Di depan aliyah. Make aliyah. MAKE. Ya. Make spasi udah enter coba. Bismillah, ini tulisannya bagus nih dari Rabai Ari Shemesh ini. Make aliyah wenenetek. Ya, Rabai. Betul saya menderes. Klik. Kasih. Langsung dapat. Apa itu aliyah regalim itu? As we approach rumah kita. Oke. As we approach. Blok itu satu itu. Blok satu itu. Satu yaitu blok. Pindahkan ke Google Translate. Karena kita sudah 50 menit nih. Jangan lama-lama. Nanti ada yang ngantuk-ngantuk nontonnya. Langsung aja kemana itu? Gitulah, gampang aja lah. Dibawa pusing. Yesus kemana? Yesus sekolah. Tuhan kok sekolah? Gimana sih? Kalau dia sekolah dia bukan Tuhan. Gimana sih? Enggak, dia di rumah aja. Di rumah aja. Tuhan kok di rumah aja? Gimana sih? Dia itu orang jenius. Yesus itu orang jenius. Kamu menghina dia. Potong-potong kayu, silakan baca. Oke, baik. Izin saya mute dulu Kakanda sama oke, siap. Saya besarkan ya. Oke. Saat kita mendekati Sefot, saya ingin menyelidiki salah satu mitzvot penting yang berlaku untuk regalim, mitzvah alia iregel. Taurat memerintahkan kita untuk meninggalkan rumah kita dan melakukan ziarah tiga kali setahun ke Hamidas. Apa makna di balik mitzvah ini? Oke, ya. Disuruh meninggalkan rumah. Bukan cuma pergi ke bait suci, tidak. Tinggalkan rumah. Itu aliyah. Naik ke tempat yang lebih tinggi. Aliyah beregalim. Naik. Ziarah. Naik ke tempat yang lebih tinggi. Dah? Mana tadi yang itu? Aliyahnya itu yang tadi di blog itu. Ada packing up. Kita cepat saja insya Allah.
Siap. Karena sebetulnya jawaban yang mudah asal kita punya data valid. Asal kita punya data valid. Siap, Kakak. Ya, datanya valid. Ke bawah, packing up itu. Packing up di blok itu. The first major lesson of Challenge Alia Regel. Ini bukan kata Kainama, bukan kata evangelis, Jonathan Nandar, bukan kata Ade, Ariesto, bukan. Ini kata Rabai. Silakan, Ustaz. Bung Ade, di blok itu yang the first major lesson. The first major lesson and challenge in Alia Regel is the actual departure from the home. Ya, silakan. Siap. Oke. Pelajaran utama dan tantangan pertama dalam Aliyah Regel adalah keberangkatan yang sebenarnya dari rumah. Mitzvah resmi hanya berlaku untuk pria, namun mitzvot tambahan seperti Simchat Haregel berlaku untuk wanita juga. Akibatnya paling tidak semua laki-laki dari rumah tangga manapun akan meninggalkan rumah. Ini tampaknya akan menyebabkan ancaman keamanan yang serius bagi seluruh negara kita. Taurat membahas masalah ini secara langsung dalam Parshat Ki Tisa, Semot 34 nomor 24. Iya, langsung Bung Ade ketik LUKE spasi 2 tanda bagi 46 Luke 2 tanda bagi 46 Ellicott's Commentary for English Reader 2 tanda bagi 46 Luke spasi tanda bagi 2 tanda bagi 46 Luke 2 tanda bagi 46 Ellicott's ELLICOTTS Ellicott's Commentary Ellicott's Commentary for English Reader. Kalau enggak Ellicott's Commentary juga nggak mau. Oke, siap. Langsung saya. Ya, silakan. Iya. Biar cepat saja. Ini harus main data. Jangan foto orang dipotong-potong. Data. Ya. Luke 246, Ellicott's Commentary for English Reader. Udah nggak apa-apa gitu juga nggak apa-apa lah. Siap. For English Reader. Oke. Mana dia? Ellicott's Commentary, coba geser ke bawah, Bung. Ellicott's Commentary. Itu tuh ada tuh Bible Hub. Oke. Siap. 2. Oke, geser ke bawah, cari angka 46, mana dia? Tuh 46 tuh. Tuh, Ellicott's Commentary for English Readers. 46 itu dari 46 dalam kurung di blok sampai di bawah. Oke, ini ya. Ya, itu di blok sampai satu paragraf. Oke, siap. Sudah, Kakak. Udah, pindahkan Google Translator, kita baca sama-sama. Sudah tahu ya? Pelan-pelan sebelum Bung Ade baca. Sebelum evangelis Jonathan Lander juga baca. Begini saya mau bilang dulu sebentar. Yahudi punya tatanan kehidupan yang teratur. Sekali lagi. Keyahudian punya tatanan hidup yang teratur. Namanya daur hidup. Dimulai dari kelahiran. Anak umur 5 sampai 7 tahun. Ya, dari kelahiran hitan dulu. Kelahiran hitan yang 8 hari itu. Terus anak 5 sampai 7 tahun. Lalu anak 10 sampai 13 tahun. Lalu anak 14, 15 sampai menjelang 20 tahun. Pernikahan dan kematian. Semua teratur dalam rangkaian rukun. Rukun itu tatanan hidup yang harus berada di bawah hukum Torah. Itu orang Yahudi, nggak ngarang. Nggak boleh acak-acakan hidupnya. Bahkan setiap anak mulai dari umur 4 tahun sampai 8 tahun wajib main violin, belajar kursus violin atau piano untuk meningkatkan IQ-nya. Itu orang Yahudi. Nah, Yesus pada zaman Yesus itu berlaku hukum ini, daur hidup ini. Karena Yesus dipersiapkan untuk jadi rabai, karena berpegang kepada Lukas 2:46, dia masuk Beit Midrash, masuk madrasah, maka untuk melihat 13 sampai
29, usianya yang tidak dicatat dalam Alkitab itu, gampang. Telusuri adat istiadat itu. Ketemu nanti insya Allah. Ya, nggak sulit. Jangan garang. Jangan garang, Yesus sekolah. Jangan garang, Yesus di rumah aja bantu-bantu potong. Enggak. Anak-anak Yahudi yang sudah dipersiapkan untuk jadi rabai, tidak boleh pegang alat-alat, tidak boleh. Dia khusus. Khusus. Orang Yahudi gitu. Satu expertise khusus, udah itu aja terus. Jadi atlet terus. Jadi ahli matematika terus. Jadi ahli fisika terus. Enggak. Kacau-kacau, enggak. Enggak ya. Yang enggak tahu. Stop so tahu. Kita baca Bible. Silakan, Bung Ade. Syukran. Baik. Ya. Oke, kita besarkan. Ya. Duduk di tengah-tengah para dokter, sebuah ruangan bait suci ditetapkan sebagai semacam sekolah gratis terbuka. Para dokter atau guru dokter Taurat yang terkenal, Kisah Para Rasul pasal 5 nomor 34, duduk di kursi Musa, siswa yang lebih tua di bangku rendah, yang lebih muda di tanah secara harafiah di kaki instruktur mereka. Hubungan antara guru dan cendekiawan sering kali merupakan salah satu rasa hormat dan simpati yang penuh kasih sayang, dan diungkapkan oleh salah satu penulis terkenal dalam sebuah pepatah yang patut diingat. Saya telah belajar banyak dari para rabi. Guru-guru saya telah belajar lebih banyak dari para rabi, rekan-rekan saya, tetapi dari para cendekiawan saya telah belajar sebagian besar dari semuanya. Sangat menarik untuk berpikir bahwa di antara para dokter yang hadir saat itu mungkin adalah Yang Mulia Hillel yang saat itu mendekati usianya yang ke-100, putra dan penerusnya Simeon, cucunya Gamaliel yang saat itu masih muda, Yonatan penulis Targum Kasdim atau parafrase kitab suci, dan Shammai saingan Hillel yang mengingat di mana yang terakhir melepaskan. Oke, syukran ya. Jadi di dalam situ ada tar. Lukas pasal 2 ayat 46. Kan di situ dibilang, Yesus duduk di bait Allah, di bait Midrash. Dia dikelilingi oleh para alim ulama. Siapa aja itu para rabainya? Yang pertama, Yang Mulia Hillel. Dia bukan disebut rabi, Rabban. Ya. Evangelis tahu perbedaannya antara rabi dengan Rabban. Hillel itu, bapak tua Hillel besar itu, bukan lagi disebut rabi, Rabban. Di atas jauh dari rabi-rabi. Wah. Maha guru ya, Ustaz ya. Maha guru, Rabban. Ini channel Kristen yang itu nggak tahu ini, nggak tahu dia. Ya, orang Kristen jangan nonton itu. Nggak tahu dia. Tingkat-tingkatan itu nggak tahu dia. Rabban, rabai besar Hillel. Lalu yang kedua, yang namanya ada di kitab Lukas juga. Seorang rabai yang menghitan Yesus, namanya Simeon, yang penuh dengan Roh Kudus. Ingat? Lukas 2:21. Ya, Simeon yang penuh dengan Roh Kudus, lalu dia bertemu dengan nabiah perempuan namanya Hana. Channel itu nggak tahu. Ya, yang pertama Rabban, rabai besar Hillel. Yang kedua Simeon. Yang ketiga Gamaliel, yang ditulis oleh Paulus, aku sebagai rabainya dia, gurunya dia. Dia bilang Gamaliel itu adalah rabai fetalmidim buat saya. Enak aja, enggak. Gamaliel itu mengasuh dan mendidik Yesus. Enggak ada urusan sama Paulus. Malah Gamaliel yang bilang, engkau Paulus membawa sekte bid'ah dari Nasrani. Ini orang bikin kacau. Di dalam Kisah Para Rasul ditulis, ini orang membuat kekacauan di antara orang Yahudi karena dia bid'ah. Tapi Paulus ngakunya aku murid
Ani Talmid Ve Rabai Gamaliel Rabuni. Enggak ada itu, enggak ada. Ya, Gamaliel itu adalah gurunya Jesus. Oh, sedap. Mantap ya. Lalu ada Jonathan, penulis Targum. Kalau kita buka Targum ya, Sefaria suka ada Targum Jonathan. Nah, bukan Jonathan Nandar, bukan. Tapi penulis Targum Jonathan ya. Rabai besar. Lalu yang seterusnya adalah Shemai. Shemai ini dia apa? Mungkin nanti bisa dicek lagi ya. Namanya Sephardim. Ada kelompok para pemuka agama tuh. Oke. Ada ahli Taurat orang Farisi, orang Saduki, orang Eseni, orang Sanhedrin, orang Sephardim. Nah, ini masuk nih. Ya. Diaspora ya, Mora ya. Larinya nanti ke sana. Udah jangan ngomong dulu kan, gue neragin dulu lu mau. Ya. Enggak, antum para jemaat Kristen nggak akan dapat ini dari channel Kristen, nggak pernah dapat, nggak dapat, nggak ada, nggak tahu, mereka nggak tahu. Bisanya cuma potong foto, maki-maki, kata-kata kotor, nah itu jago mereka. Dah lanjut ya. Nah, ternyata orang-orang ini diantaranya Gamaliel tidak menemani Jesus karena mereka ada di Yerusalem antara tahun 0 sampai tahun 70 Masehi. Ketika bait suci Yerusalem dibakar oleh Titus, putra Vespasianus, namanya The Great Revolt. Nanti ada pemimpin di sana namanya yang Judas Makabe, maaf, Judas Makabe, dan nanti akan ceritanya ke Bar Kokhba. 70 Masehi dibakar itu bait kudus di Yerusalem, habis, emasnya diambilin, dirampok sama Titus, dibawa ke Vatikan. Buktinya apa? Ada namanya The Arch of Titus di Roma. Arch itu gerbang. Arch of Titus di Roma yang dibuat pada 70 Masehi. Di situ ada relief-relief. Relief apa? Cerita perampokan bait suci. Dirampok sama Titus. Habis-habisan. Bahkan batu bata yang dilapisi emas, batu bata diambil. Perempuan, laki-laki, tua, muda, bayi digorok. Darahnya sampai setumit. Josephus Flavius Josephus tulis itu di dalam The Antiquities. Darah orang Yahudi itu sampai setumit, kuda nggak bisa jalan. Dibantai orang Yahudi sama siapa? Orang Roma. Nah, dari Titus ini terus para kaisar. Ada Titus, ada siapa lagi penerus-penerusnya sampai ke Konstantin. Mereka adalah para pembantai orang Yahudi, perampok dan pembakar bait suci di Yerusalem, yang sekarang dipercaya menjadi santonya orang Kristen dan Katolik. Ini bukan menyerang, ini bukan menghina, ini bukan menistakan, apalagi menodai agama Kristen. Ini histori. Silakan baca buku judulnya The Great Revolt. Oke, lanjut ya. Udah. Nah, jadi siapa dong yang jadi Rabai Vetalmidimnya Jesus? Kita ketik. Sebentar. Ini agak panjang nih, tapi ntar cari yang pendek aja lah. Tapi nggak bisa, harus panjang. What you may know about Joseph Arimathea. What you may know, what di Google kosong, what you may, ketik di Google kosong, Bu. Ini jangan ditutup, pindah aja ke Google kosong. Nanti repot lagi cari. Pindah ke Google kosong, Ya, jangan ditutup. Google kosong, what you may not know, what
What Okay. What you may not What? know, you you may may MIA. No, MIA. MIA. Okay. MIA. 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 Sorry. MIA. Iya, spasi. Lalu Not spasi. NOT. Oke. Spasi KNOW. KNOW. NOW. Iya, spasi about. Spasi. About. About, ya. Iya, spasi Joseph of Arimathea. Joseph of Arimathea. Cakep, pakai H ya. Arimathea. Pakai H. No. Arimathea. Ya, tuh. Geser ke bawah lah, nggak apa-apa, pelan-pelan. Lihat research page tuh. PDF nggak apa-apa, klik aja. Dah. Klik aja. Nggak apa-apa. Kita nggak ambil PDF-nya. Geser ke bawah. Ada personal data itu, terus ke bawah. Ada personal data. Itu personal data di blok. Paragraf pertama. Digedein Bang Aristo. Iya. Saya besarkan ya. Oke. Iya. Oke. Langsung blok. Sampai sini, Ustaz. Iya, sampai situ aja main. Klik copy. Oh, ini apa ini? Oke. Banyak iklan ya. Gak apa-apa, udah dikopikan, pindahin ke Google Translate. Ya, copy. Wish, susah ini. Agak susah ini. Tar, sabar ya. Iya. Copy. Nggak bisa yang ini, Tar. Oke, bisa. Masa? Oke. Bisa. Bisa, pasti bisa. Mesti pelan-pelan, Bung, jangan cepat-cepat. Oke, saya mulai lagi. Copy. Nggak bisa, Tar. Masa? Iya, nggak bisa jadi itu. Di blok. Oh. Copy. Nggak bisa. Coba lagi. Oke, saya coba lagi. Iya. Nggak bisa. Nggak bisa, ya udah. Gantilah. Bisa. Banyak modal kok, nggak pusing. Oke. Kita ganti. Banyak modal. Kita gantilah. Yang ini. Genealogy Willy. Yang ini. Enggak. Tulis saja di kotak kosong yang tadi itu what you may not-nya diganti. Oh ya. Joseph Arimathea-nya tetap, cuman itu yang dihapus. What you may not know about-nya dihapus. Oke. What you may not know about-nya dihapus. Oke. Kita Ganti apa? itu. Ganti apa? Genealogie. Spasi WYLIE. Iya, yang kemarin itu spasi udah tuh. Kasih spasi. Ya, enter. Banyak lah, kalau itu nggak bisa masih banyak yang lain. Enter, itu yang Joseph Arimathea genealogi online dari Netherlands itu. Yang kemarin saya bilang terima kasih Netherlands. Oke, yang lalu notice-nya di copy tuh di bawah tuh. Notities over Joseph Arimathea itu di blok. Oke, ini ya kita blok. Oke. Nah, ini bisa dia. Keren cadas. Oke. Silakan. Mantap. Sabar ya pemirsa sekalian. Oke. Sudah start. Ya, bacakan. Oke. Izin Anda itu dulu. Oke. Catatan. Yusuf dari Arimathea adalah paman dari perawan Maria. Karena ia adalah adik dari ayahnya, ini membuatnya menjadi paman besar Yesus Kristus. Talmud mencatat fakta ini
Inilah sebabnya mengapa dialah yang meminta tubuh Yesus kepada Pilatus setelah penyaliban dan adalah wali sah Yesus. Karena ayah tiri Yesus, Yusuf, si tukang kayu, telah meninggal di masa muda Yesus. Yusuf dari Arimatea adalah seorang saudagar timah yang sangat kaya dan mungkin merupakan orang terkaya di belahan dunia itu pada waktu itu. Dia melakukan banyak perjalanan ke Inggris di mana dia memiliki tambang timah. Ada kemungkinan bahwa Yesus sendiri menemani Yusuf dalam saya ulangi lagi. Ada kemungkinan bahwa Yesus sendiri menemani Yusuf dalam perjalanan ke sana selama masa kanak-kanaknya. Banyak catatan kuno membuktikan hal ini. Pada tahun 36 Masehi, Yusuf dan Maria dan murid-murid lainnya diasingkan dari Israel dengan perahu tanpa dayung karena kejahatan menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Perahu hanyut ke Marseilles, Prancis, di mana mereka turun dan akhirnya pergi ke Inggris, di mana Yosef menjadi misionaris Kristen pertama, membangun agama Kristen di benua itu jauh sebelum Agustus tiba dengan agama Katolik. Sumber database in.com. Ini pula. Wow, Yesus masa kanak-kanaknya mulai terbongkar, saudara-saudara. Kalau punya niat untuk membuka jujur, pasti ada jalan, ya. Wow. Kemana dia 13? Dia tidak bisa ditemani oleh Gamaliel menjadi Rabi Vetalmid. Tidak bisa. Rabi Vetalmid harus ada rabi yang tempel, tutor. Evangelis belajar sama siapa tuh? Belajar bahasa Hebrew. Itu ditempel terus, benar nggak? Benar nggak? Ditempel terus. Benar. Saya waktu benar. Mantap evangelis. Ditempel terus, namanya Rabi Vetalmid. Karena ini menjadi budaya Yahudi yang berpegang kepada Torah, ada ya. Nah, Gamaliel yang waktu itu hidup tidak bisa menempel Yesus. Karena apa? Karena dia di Yerusalem. Yerusalem lagi panas-panasnya. Kenapa? Julius Caesar masuk setelah Antiochus Epiphanes. Jemaat Kristen, channel Kristen nggak ada yang tahu Antiochus Epiphanes, nggak tahu ya, nggak nyampe ilmunya, nggak tahu. Nonton ini aja lah. Ada namanya Antiochus Epiphanes. Dia potong babi, darahnya disebarin di altar di mezbah suci Beit HaKodesh, orang Roma itu. Disusul dengan yang gunung meletus apa? Ada Pompei. Pompei masuk lebih parah lagi. Dia bikin setiap orang Yahudi itu jadi Yunani, harus menyembah kaisar dan potong babi. Darahnya ditaruh di mezbah Pompei. Habis Pompei masuk Julius Caesar. Julius Caesar lalu masuk Vespasianus. Habis Vespasianus, Titus. Yang paling parah itu Julius Caesar sampai Vespasianus. Kenapa? Dia bikin patung, bos. Dia bikin patung. Nama patungnya siapa? Dei. D-E-I. Dei. Patungnya namanya Dei. Nama patungnya Dei. Nih yang saya lingkerin. Siap. Dei. Nama patungnya. Nggak usah dicari. Itu udah sejarah udah jelas itu. Nama patungnya Dei. Anaknya namanya Filidei. Agustus Titus. Sehingga Yesus tidak bisa belajar di Yerusalem pada saat itu. Kenapa? Yerusalem udah kotor, bait sucinya kotor. Sudah tidak bisa lagi dipakai. Ngerti ya? Maka itu dia ikut sama pamannya. Pamannya namanya Joseph Arimatea. Orang terkaya di muka bumi ini
pada saat itu dia punya tambang timah, dan setiap catat nih pemirsa nih, catat rekam kata-kata Kainama, rekam. Setiap orang Yahudi yang punya tambang timah berarti dia juga punya tambang emas. Wow. Nggak mungkin diambil timahnya aja, enggak. Nama emasnya emas Sheba. Pelan-pelan. Wow. Nama emasnya emas Sheba. Ingat dulu. Tunggu sebentar. Nah. Bukan 7 Sheba bahasa. Gini, kalau saya bilang dalam bahasa Ibraninya itu Shaba, bukan Sheva. 1 Ehad. 2 apa? Evangelis. Stayim. 3 Salos. 4 Arba. 5 Hamish. 6 Ses. 7 Seba. Ya, ini bukan. Hurufnya lain. Bukan 7. Tapi Saba. Nah, siapa nih? Lanjut ya. Ustadz, Lanjut. apa kabar Ustadz? Ya, Ustadz ya. Kita lanjut. Karena sudah urut dari awal ya. Channel Kristen nggak bisa bikin urut begini, nggak bisa. Ngaco. Maka itu orang Kristen jangan nonton channel Kristen, pusing. Kalau dari Kainama style dari awal, urut. Nah, Joseph Arimatea, pengusaha tambang emas dan timah dari tanah Yudea Galilea. Dan Joseph Arimatea adalah Rabai Sanhedrin. Joseph Arimatea, Rabai Sanhedrin. Dia orang penting di dalam kelompok agama Sanhedrin. Dia Rabai. Tadi kita baca di dalam genealogi Arimatea, Yusuf, bahwa dia adalah wali sah dari Yesus. Benar nggak? Bung Ade? Tadi udah dibaca, benar ya? Benar. Dia wali sah. Benar. Ya, jadi Joseph Arimatea menjadi rabai tutor dalam masa Rabai V Talmid. Sekali lagi, ada masa hidup seorang Yahudi namanya Rabai V Talmid. Karena Gamaliel guru besar tidak bisa rapat sama dia, maka yang rapat adalah, yang menjadi tutornya adalah Joseph Arimatea. Belajarnya dibawa melalui saat-saat berdagang. Ponakan menemani paman. Ponakan berniaga bersama paman. Ponakan belajar di dalam masa-masa perniagaan pamannya. Namanya Joseph Arimatea. Demikian. Belajar berdagang. Nah, berdagang begitu, dimulainya dari mana? Emas. Dia beli emas dulu, baru dia punya tambang emas. Karena itu menjadi budaya orang Yahudi. Namanya orang-orang Yahudi yang mengetahui tentang Arabia Felix. Orang Yahudi berbisnis di orang Yahudi, bisnisnya terutama tambang di Arabia Felix. Zaman itu orang Yahudi bisnisnya di Arabia Felix. Ya, oke ya. Nah, ada provinsi-provinsi penghasil tambang yang luar biasa ya di Arabia. Tempat-tempatnya di mana? Ketik Google sekarang. Metals and mining. Saat tulisnya gini Bung Ade. Saya tulis gede-gede aja supaya Bung Ade tulis metal and aduh, Evangelis, Ustadz Unggul, saya hari ini bukan sombong ya, bukan minta maaf ya. Enggak, levelnya bukan level sana. Mau. Maka itu saya nggak mau debat. Saya nggak mau debat. Saya nggak mau debat. Nggak mau. Kenapa? Ada yang kemarin telepon. Bagaimana kalau
ditantang oleh Pak Bambang Nursena atau siapa Bapak Deki Nagadas. Saya hormat aja lah sama Pak Bambang, saya hormat. Udah lalu menang lah Bapak Deki Nagadas, lu menang. Karena apa? Gua gak mau turunin level gua. Gue punya level, sorry, nggak mau. Nggak mau. Ustadz Unggul jangan marah ya. Kata Ustadz Abdul Somad, kalau kita sombong sama orang sombong, kita sodakoh. Boleh. Malam ini saya Siap, sodakoh Greg. sama orang Kristen. Siap, Greg. Siap, Greg. Mining itu Mulai terpecah. Jewish Virtual Library. Oke nih Bung, ketik begini Bung. Siap, Kakak. Ketik begini Bung. Evangelis dan Ustadz Unggul ini jadi bahan juga ya. Silakan dicatat ya. Jadi ini jadi bahan ya. Kayak metal and mining. Oh, and mining. Oke, siap. Mining, oke. Adik anu aja. Ini besarkan. Metal and mining. Cross check. Oke. Metal and mining. Metal And mining. and mining. Dan And ya, mining. mining. Oke. Nggak usah pakai A, M-I-N-I. Nggak usah pakai I miningnya, nggak usah. Oh, nggak usah pakai A. Iya, M-A-M-I, mining ya? iya mining. Iya mining. Mining itu tambang artinya. Spasi Jewish Virtual Library. Jewish pakai H ya, virtual pakai V, virtual library, spasi library, Oke. pakai Y dong, gimana pakai Y. Nah itu tuh ada tuh Jewish. Nah itu tuh yang klik tuh Jewish virtual, klik, dah, ya, oke. Siap. Ya. Paragraf ketiga cari. Cari dulu judulnya, bukan cari judulnya, judulnya gold ke bawah, gold. Ah itu tuh gold tuh. Oh ini ya. Gold. Oke. Gold 6 mid. Mention very switch. Oh gold, gold is one of those. Ke bawah lagi, coba ke bawah geser. In various the Bible, mana dia? Silver. No, enggak yang gold. Kita nggak main silver. Kita main yang gold. Gold. The Bible mana dia? Terus. Mana dia? Gold is one reason in the kettle pure gold. In various biblical passages mentions from gold. Geser lagi ke atas, Bung. Geser. No. Itu the Bible mention various. Nah itu dia tuh. The Bible mentions various places. Iya. Dah. Oke. Ya, dah. Kita di mana gitu? Dia ngikutnya di mana Jesusnya? Jadi nggak boleh langsung asal ngomong. Dia sekolah. Mana buktinya? Dia bikin tukang kayu di rumah aja. Mana? Ayo kasih data lah. Yuk. Oke. Ya saya mute ya. Ya, siap Kakak. Oke, sudah terlihat di sana. Alkitab menyebutkan berbagai tempat dari mana emas dibawa ke Eres Israel. Para sarjana tidak setuju untuk mengidentifikasi sebagian besar tempat-tempat ini, tetapi kemungkinan besar mereka termasuk negara-negara di mana tambang emas berada pada periode Alkitab Mesir, Sudan, Arab Saudi, dan India. Di antara tempat-tempat yang dikutip adalah Tanah Havilah, Kejadian pasal 2 ayat 11 sampai 12 yang ditemukan oleh para sarjana di Sudan Tenggara, Ethiopia, Barat Laut, atau di Semenanjung Sinai. Saya ulangi lagi, atau di Semenanjung Sinai Selatan, lokasi Seba, 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 6 sampai 10. Juga diperdebatkan lihat Sabea. Sebagian ulama menempatkannya di Ethiopia dan sebagian lagi menanggapnya sebagai nama salah satu daerah atau suku di Arabia Selatan. Opir yang dicapai dengan kapal-kapal dari Ezion Geber, 1 Raja-Raja pasal 9 ayat 26 sampai 28, 10 sampai 11, 22, 1 Raja-Raja 22 ayat
49 diidentifikasi oleh Josephus dengan India, tetapi seperti Havilah dan Sheba itu juga terletak di Arab Saudi. Ufas belum diidentifikasi. Yeremia pasal 10 ayat 9, parfumnya Tawarik adalah salah satu tempat di Arabia atau kata sifat yang menggambarkan emas seperti dalam penjelasan Talmud yang disebutkan di atas. Tuh, Arabia, bro. Belum kesimpulan. Belum kesimpulan. Belum. Oke, siap. Jadi gini. Bisnis orang Yahudi, ya. Sebelum kesimpulan boleh tanya enggak? Oh, boleh. Oh, enggak boleh. Silakan. Boleh, silakan. Berarti ada kemungkinan Yesus naik haji ya, karena di sini ke Arab Saudi ya, bukan ke India ya. Sebentar evangelis sayang. Ini evangelis sayang bahaya ini orang nih. Evangelis sayang ini paling bahaya. Tahan dulu sayang, evangelis. Bahaya. Oke ya. Di situ disebutkan bahwa ada daerah-daerah di Arabia yang menghasilkan menjadi penghasil tambang emas. Ya. Taunya dari mana? Taunya dari Sheba. Oke, Bung Ade ketik 2 Tawarik 3 ayat 6. 2 Tawarik 3 ayat 6. Oke, Kakak. 2 Tawarik 3 ayat 6. Oke. Jangan kesimpulan dulu. Memang semua sumbernya jadi gitu. Begini gambarannya ya. Pelabuhan Laut Mediterranean, Asdod, pelabuhan Israel, dan Haifa, ada 2 pelabuhan. Haifa di Israel dan Asdod, itu Laut Mediteran. Dia turun ke bawah. Masuk ke Laut Merah. Nanti dia masuk ke daerah Hijaz. Hijaz itu daerah Arab. Hijaz. Nah, di Hijaz itu banyak tambang emas. Karena apa? Karena ini, silakan Bung Ade baca. Oke, baik. Informasi tambang emas di Hijaz di Arabia itu dari mana? Dari sini, silakan. Oke, siap. Ruang itu dilapisinya juga dengan batu permata yang mahal-mahal sebagai perhiasan, sedang saya ulangi lagi. Ruang itu dilapisinya juga dengan batu permata yang mahal-mahal sebagai perhiasan, sedang emasnya emas Parwaim. Wow, emas nomor 1. Wah, Ustadz kayak nama ketendang ya. Mulai kita dapatkan ya. Jadi Yesus masa kecilnya dibawa oleh Yusuf Arimatea ke Inggris, ke Arab, ke India, ke Ethiopia. Tunggu. Sabar. Jangan. Tunggu. Sabar. Assalamualaikum. Kepencet. Ya. Jadi gini. Emasnya namanya emas Parvaim, bukan Parwaim sebetulnya. Parvaim. Dalam bahasa Hebrunya emasnya namanya Parvaim. Parvaim itu adalah emas yang datang dari Hijaz. Hijaz, Hijaz. Nah, dari tahun 0 sampai tahun 70 Masehi, sekali lagi, tahun 0 sampai 70 Masehi, begitu Bait Kudus itu dihancurkan oleh orang Roma, itu bisnis keluarga Yesus, Yoakim, opanya Yesus, Joseph, dan juga Joseph Arimatea, itu bisnis keluarga. Yoakim itu satu kali sodakoh 100 kambing, 12 anak lembu, 10 domba perempuan, 10 domba laki-laki, belum untanya 50. Dia kalau sekali sodakoh kaya sekali ini. Itu Yoakim opanya Yesus, kayanya kebina-bina. Maria kaya karena dia sepupu Elizabeth, dari istri dari Zakaria Nabi. Keturunan Harun alaihissalam dari suku Lewi. Nah, mereka punya sepupu lagi, namanya Joseph Arimatea, bisnis tapi juga seorang rabai.
Boleh nggak Rabai bisnis? Boleh. Karena memang itu kehidupan mereka. Yahudi boleh bisnis. Tapi bisnisnya jangan tanggung-tanggung, harus besar kalau Rabai. Rabai bisnis apa? Tambang emas, tambang timah. Ngambilnya dari mana? Dari Hijaz. H-I-J-A-Z. Hijaz. Nah, Hijaz ini mereka tahunya dari mana? Dari kitab mereka sendiri. Kitab 2 Tawarik ayat 3, 2 Tawarik 3 ayat 6. Mereka baca itu. Oh, berarti di Hijaz itu ada emas terbaik. Namanya emas Parvaim. Parvaim. Aduh, channel Kristen nggak nyampe udah. Udah lu cuma ledek-ledek orang aja lah. Lu sebatas maki-maki aja lah udah, channel Kristen lah. Enggak naik-naik kelas lu. Nggak nyampe otak. Nggak nyampe. Namanya emas Parvaim. Nah, emas Parvaim ini diperkenalkan tambangnya, letak tambangnya diperkenalkan oleh siapa? Baca, buka kitab 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 1 dan 2. Kitab Raja-Raja pasal 1 ayat 10 dan 2. Yahudi itu pintar. Dia jadikan Torah itu sebagai GPS, sebagai penunjuk arah. Yahudi itu pintar. Ya, penunjuk arah. Torah itu adalah GPS. 1 Raja-Raja, iya 1 Raja-Raja 10. Oke. 1 Raja-Raja 10 ayat 1. Bung Ade. Siap. Iya, silakan. Oke. Mantap ini. Silakan. Mulai terbongkar. Ya, kita pelan-pelan. Iya. Kakak izin ana mute. Oke. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak mengujinya dengan teka-teki. Iya, oke. Tunggu. Evangelis, buka Hebrunya dong, baca dong. Minta tolong. Kainama dengan segala kerendahan hati. Yang boleh. Dengan segala kerendahan hati dan permohonan maaf, Ya, minta ya. tolong dibantu Hebrew. Boleh. Atau aku yang buka aja Bang Aristo ya, biar nggak lama ya. Aku yang buka aja Bang Aristo ya. Iya. Silakan. 1 Raja-Raja. Malekim. Ya, Melakim. Raja-Raja. 1 ya. Melakim ya. Ya. 1 Melakim 10. Ya. Ayat 1. Ayat 1. Ya. Ya. Oke, aku share ya. Ya. Oke. Share screen. Mantap ini. Wow. Oke, ini ya. Iya, betul. Oke. Aku bacakan teman-teman, suaraku kedengeran nggak? Ya. Tapi jangan pakai langgam ya. Langsung baca. Umalhat. Oh ya. Tadinya saya udah ancang-ancang pakai langgam Sunda ya, nggak boleh ya. Oke, saya bacakan ya. Umalhat. Ya, saya bacakan. Yumalhat Sheba Semaat et Sema Shlomo lesem Adonai Wetabo lenasoto behidot Seba ngore. Halo? Oh, ya. Umalhat. Itu di belakangnya ada T. T itu untuk feminin, kata feminin, bukan maskulin. Jadi dia pemimpin yang maskulin, bukan pemimpin maskulin. Dia pemimpin Sheba yang feminin. Artinya ratu, bukan raja. Channel Kristen nggak ngerti ini. Di belakangnya kalau Malek atau Melech itu raja. Tapi kalau Malehat pakai AT itu untuk feminin. Jadi dia Ratu Sheba. Feminin. Ya. Oke ya, Ratu Sheba. Oke, dilanjut Bung Evangelis. Ayat Tehillim 72:15. Mismor 72:15. Ya, Mismor
Sebentar. Mizmor Tehillim 72:15. Tehillim 72:15. itu suara saya mantul ya. Pesalem berarti ya. Saya matiin dulu, saya matiin. Pesalem berapa tadi? 72:15. 72. Oh iya. 72:15 ya. 72:15. Ya, 72:15. Oke, saya bacakan. Ini ya. Iya. Wehe witten lo mizhab seba wayit falel ba'do tamid khal hayom yebarkhenehu. Hai. Oke. Di situ ada Mitzhab itu emas. Sheba. Mitzhab Sheba. Bung Ade ada Sukran katsiran evangelis. Kita kembali ke Bung Ade. Bung Ade Google kosong ketik Sabean. Sabean. Oke, Sabean. Oke. Iya. Sabean. Oke, kita screen dia. Ya. Sabean. Oke. Sabean. Ya, jadi jelas arahnya kemana ya? Jesus ikut pamannya tuh kemana? Silakan. Yang mana kakak? Wikipedia. Klik aja ya, apa aja terserah. Wikipedia boleh. Klik aja. Nah, di blok itu. Paragraf pertama langsung aja biar nggak lama lah. Oke, siap. Di blok bawa ke bahasa Inggris Google. Jangan banyak-banyak satu, aduh ngapain. Siap. Ini. Oke, langsung. Siap. Jadi para pemirsa, aku minta maaf malam ini lama karena harus detail, ya. Harus detail. Kalau belajar itu harus detail dan harus punya fakta, data valid ya. Oke. Silakan. Siap. Silakan. Sabean. Iya. Oh, izin kakak anak dulu. Iya. Oke. Sabeans Arab diromanisasi As-Sabaiyun, Ibrani diromanisasi Sabaim, juga dieja Sabeans, adalah orang-orang kuno di Arabia Selatan. Mereka berbicara bahasa Sabean, salah satu bahasa Arab Selatan kuno. Mereka mendirikan kerajaan Sabah dalam kurung Arab di Yaman modern, ya, yang diyakini sebagai tanah Alkitabiah, Sheba, dan yang tertua dan terpenting dari kerajaan-kerajaan Arab Selatan. Wow. Yes. Udah ya, berarti Yesus ikut omnya itu pamannya Joseph Arimatia sambil Rabbi Vetalmid, dia belajar di tutornya itu Joseph Arimatia, tapi dia juga ikut bisnis apa itu? Tambang. Yang pertama tambang emas, yang kedua tambang timah. Di mana? Di Sabah. Karena emasnya emas terbaik di dunia pada saat itu, namanya emas Pabarim. Ya, oke ya, sudah. Yesus ikut di situ. Ya. Itu lama perjalanan mereka itu. Ya, kenapa saya bilang lama? Baik. Karena Yesus itu sampai di Hijaz. Wow. Dia sampai di Hijaz dan dia pelan-pelan ini. Ini belum kesimpulan. Beliau Jesus, orang Kristen, aku tidak menghina. Ya, maka itu jangan nonton channel Kristen kebanyakan. Racun masuk di otak. Jemaat Kristen nonton channel Kristen kebanyakan racun masuk di otak. Maki-maki, ya fitnah itu, kata-kata kotor kebanyakan masuk di otak. Ya nonton channelnya ini nih malam ini.
di media channel, Yonandar channel, Ustadz Unggul, kawan-kawan semua nonton supaya jelas ya. Gini, Jesus sampai di Hijaz, di tanah Sabean, ya, Yaman. Nah, Yaman itu naik ke atas sedikit, ya. Kenapa dia lama di sana sebelum dia ikut pamannya lagi untuk berdagang, untuk urus tambang timah dan emas itu? Karena dia sampai di situ sebagai calon rabi. Belum rabi, calon rabi. Dia itu dipanggil Rabuni, guruku, atau Rabai, setelah dibaiat oleh Yohanes Pembaptis di Yordan. Sebelum itu dia tidak dipanggil Rabai, tapi dipanggilnya adalah Yeshu Bene Maryam. Tidak pernah dipanggil Bene Joseph. Tidak pernah, karena Joseph bukan bapaknya. Ya, ya ngerti ya? Atau Jesus atau Yeshua Nazarenus. Yeshua Nasrat. Dia orang Nazaret. Itu aja. Dia nggak pernah dipanggil Rabai. Nah, dalam rangka itu dia ada di Sabah, di Yaman. Nah, dia bersama tutornya itu Joseph Arimatea, Rabai, orang Sanhedrin, diwajibkan naik Aliyah Regalim, naik. Kemana? Makkah. Wow. Karena dari Yaman kita lihat peta. Gini deh, buka peta deh ya. Buka peta aja ya. Buka peta Hijaz. Tulis the map of Hijaz. The map of Hijaz. Hijaz itu ada kok ya. Aliyah Regalim, Aliyah naik. Jadi Yaman itu di bawah kalau di peta. Kalau mau ke Mekah dia naik. Ya. Wow. Dari Yaman mau ke Mekah itu naik. Wah. Channel Kristen nggak nyampe kayak gini mah. Nggak nyampe ininya. Mana lah cari yang ada tulisan Yaman. Oh ya, tulisan Ada Yaman, ada apa? Ada Yaman, ada Mekah, Madinah, ada Jeddah. Kan ada tuh ya. Mana tuh Yaman? Kita cari dulu. Nggak ada ya. Wah, lama. Cari aja the map of Yaman, Madinah, Mekah. Yaman, Madinah, Mekah. Udah ketahuan itu. Jadi kenapa ada istilah Aliyah Regalim? Naik ke atas. Yemen ada Madinah, Mekahnya. Nah, tuh. Itu gedein tuh, yang itu tuh. Yang tadi. Itu tuh, itu gedein. Coba bisa nggak digedein? Iya, bisa nggak digedein? Anak gedein dulu, Tat. Iya dong, harus digedein. Gedenya gimana ini? Ini aja, anak gedein. Ini aja. Ini dia, Tat. Bisa? Iya. Bisa. Ya, tuh ya, kelihatan ya. Tuh, liatin. Yemen itu di bawah. Ini dia, Yemen. Ini dia. Nah, Yemen. Mekahnya mana? Nggak ada. Bung. Mekahnya nggak ada itu. Saudi Arabia, Sudan. Nah, ini. Cari yang ada Mekah Madinah, Bung. Tuh. Tuh Yemen tuh. Kelewatan tadi. Ya, bolehlah yang mana aja lah. Ya, maksudnya kenapa saya paksa lihat ini? Supaya kita lihat naiknya tuh maksudnya apa? Itu loh. Ini kayaknya. Ini Yemen. Oman. Mana Mekahnya? Mekahnya mana? Nggak ada. Ada kok tadi di atas, Bung Ade. Ada di atas. Oh, siap. Ada. Ini, Itu sebelah kiri ya. Ya udah lihat tuh. Lihat tuh ya, para pemirsa yang budiman, geser di bawah lagi. Iya, geser ke bawah dikit geser ke bawah pelan. Jangan jauh. Itu Yemen. Yemen itu di bawah. Betul. Naik ke atas Mekah. Ini Mekah. Nah, ada Jeddah. Betul. Ada Madinah.
Oh, Wah, berarti Yesus wah, pakai naik Arab. haji, Yesus naik haji, masya Allah, benar berarti ada hadis Yesus naik haji. Yesus ke Mekah. Oke. Saya ada itu tidak bilang hadisnya. begitu. Saya hanya mengikuti. Saya tidak bilang gitu ya. Tapi saya hanya mengikuti urut-urutan yang diadakan oleh orang Yahudi sendiri. Kita nggak boleh. Kita bukan orang Yahudi, jangan so tahu. Ikut aja. Masya Allah. Ikut aja. Ikut aja. Pertama, Yelet. Lalu Berit Milah. Lalu Benidras. Yelet, Berit Milah, mitzvah. Bar mitzvah. Lalu Bet Midras. Lalu ada Aliyah Regalim. Lalu ada Rabi V Talmid. Baru kupah, baru nikah, baru sibah, baru meninggal gitu ya. Nah, jadi kita ada di dua ini. Beit Midras, Aliyah Regalim, dan Rabi V Talmid. Itu adalah urut-urutan. Kita ikutin aja. Jangan ngarang-ngarang, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Kita bukan orang Yahudi, jangan ngarang. Jangan so tahu, ikutin saja. Baik, kenapa Jesus naik Aliyah? Karena dia harus dapat tefilin sebagai rabi. Tefilin, ketik Bung Ade, tefilin. Cepat saja Bung. Siap. Sudah 1 jam 48 ini, kasihan para pemirsa. Siap kakak. Tefilin, Tefillin. Tefilin. Philip. Oke. Iya. Kecilin Bang Aristo. Ya, saya kecilin dulu. Oke. Tefillin. Tefi, enggak, bukan V, F biasa, F. F. Oke. Fi LL itu ada tuh tefilin tuh. Tuh tefilin aja tuh di bawah. Tuh. Oke. Tuh klik. Ya bukalah Wikipedia aja lah. Baca, Bung. Salah. Kenapa saya ini dia Wikipedia. Nah, bacain. Oke. Saya besarkan dikit ya. Ya. Oke. Mana dia? Oke. Tefilin bahasa Ibrani, wah saya nggak ngerti ya. Atau juga disebut phylacteries adalah sepasang kotak kulit hitam berisi gulungan perkamen dengan tulisan ayat Alkitab di dalamnya. Tefilin tangan atau selyet dipakai oleh orang Yahudi untuk dililitkan di sekeliling lengan, tangan, dan jari-jari mereka. Sedangkan tefilin kepala atau selros diletakkan di atas dahi. Torah menyebut tefilin harus digunakan untuk pelayanan sebagai tanda dan pengingat bahwa Tuhan membawa anak-anak Israel keluar dari Mesir. Tefilin adalah kotak kulit berbentuk kubus yang dicat hitam dengan ikat kulit hitam di satu sisinya. Orang Yahudi menggunakannya pada kepala dan lengan. Nah, itulah kira-kira. Silakan, Tan. Oke. Tefilin, lihat gambarnya, Bung. Oke, siap. Sekarang tadi kan Wikipedianya, lihat gambar. Gambarnya Bang Aristo. Oke. Gambar. Oke. Tefilin gambar. Kembali aja, kembali. Mundur. Terus gambar. Ya, lihat itu yang sebelah kanan tuh, lihat. Yang gambar ketiga dari kiri tuh. Ada gambar orang, ada gambar anak kecil. Nah, itu gambar tefilin tuh. Lihat, jangan diklik, lihat aja. Kayak apa itu? Kayak Ka'bah, Masya Allah. Berarti Yesus tawaf berarti ini benar ini. Hadis Nabi. Nah, perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Itu ada anak kecil sama laki-laki di sebelahnya. Hitung gulungannya itu, gulungan tali tefilin itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Seba. Wow. Putaran Ka'bah. Wow. Yoki.
Oke, sebentar. Jesus ambil ini. Nah, udah dia pakai ini sebagai tanda. Ya. Di dalam tefilin, pelan-pelan. Di dalam tefilin ada gulungan ayat. Ada gulungan ayat. Gulungan ayatnya apa yang dimasukin? Tulisan Ibrani kecil banget, lalu kertas panjang itu digulung, dimasukin tuh di bawahnya. Di bawahnya bisa ditarik itu, kotak itu bisa ditarik. Ditarik, lalu dimasukin baru ditutup kayak laci. Itu tefilin itu dimasuk. Apa isinya ayatnya? Ayatnya? Shema Yisrael. Oh, ulangan 4, Ustaz. Bang Aristo, aku bacakan ya. Boleh. Isinya. Isinya Shema Yisrael berarti ulangan 6 ayat 4 ya, Ustaz? Ya, boleh. Ulangan 6 ayat 4. Oke, aku share ya, Bang Aristo. Boleh. Pakai logat Sunda ya. Yesus ke Arab. Ke Arab tawaf. Masya Allah, luar biasa Ustadz. Yesus Sudah. ke Arab. Oke ya. Ternyata bunyinya ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hai. Shema Yisrael. Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Hai, Hor Israel, Adonai Ehad. Syukran ya, udah. Nah, kotak tefilin ini adalah perlambang bahwa di tempat inilah, perhatikan baik-baik. Saya mohon maaf sama pemirsa agak lama, karena harus pelan-pelan, harus baik-baik. Ya, kotak hitam itu tefilin digulung 7 kali itu putaran. Untuk kotak hitam ini dipasang di jidat. Udah, isinya Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Ilahuna huwa Allahu Ahad. Ina ilahuna huwa Allahu Ahad. Udah. Nah, ini kenapa bentuknya seperti itu? Untuk mengingatkan bahwa yang dapat tefilin itu, pertama kali tefilin turun, itu Moshe Rabbeinu. Moshe guru kita yang agung, kata orang Yahudi. Moshe Rabbeinu, guru kita yang agung. Musa, Moshe, Nabi Musa alaihissalam. Didapatnya di mana? Di situ. Kotak itu untuk mengingat bahwa ayat itu didapat di situ. Allahu Akbar walillahil hamd. Ya, di mana? Di Horeb. Sebentar. Tempatnya di mana waktu itu? Waktu itu mereka nggak bilang Ka'bah, bilangnya Horeb. Ada padang gurun di Horeb. Horeb itu bahasa Ibraninya pedang artinya. Tapi karub dari akar kata yang sama, huruf yang sama, Horeb, karub artinya dekat. Horeb bahasa Arabnya korib. Dekat apa? Horeb itu artinya gunung yang dekat dengan apa? Dekat dengan rumah Yitro. Karena Musa menggembalakan di kitab Keluaran, Musa menggembalakan kambing domba milik Yitro, Imam Midian. Midian itu di Madinah. Midian. Yitro itu keturunan Ismail, Imam di Midian. Kitab Keluaran tulis itu. Nabi Musa biasa menggembalakan kambing dan domba milik mertuanya Yitro, Imam Midian. Dia nyebrang padang pasir sampai di gunung Horeb, artinya dekat. Koribun, karub bahasa Ibraninya. Dekat dengan siapa? Dengan rumah imam. Di mana? Di Hijaz. Di mana itu? Di Makkah. Udah, pelan-pelan. Lanjut. Namanya Gunung Allah. Har Elohim. Sekali lagi. Har Elohim.
Jemaat Kristen, kamu nggak akan dapat ini dari channel Kristen itu. Nggak akan. Har Elohim. Har Elohim. Har Horeb. Har Elohim. Har Horeb. Dekat dengan siapa? Yitro. Imam Midian. Udah ya. Sekarang buka, sudah tahu ya, bahwa itu adalah lambang. Kotak itu adalah titik GPS. GPS, ngerti? Arah. Orang Yahudi pakai Torah itu untuk GPS. Untuk menunjukkan arah. Sampai sekarang orang Yahudi pakai GPS. Torah itu GPS, penunjuk arah. Udah. Nah, Musa dapatnya di situ. Tapi jangan salah, sebelum Musa sudah ada orang yang ke situ. Maaf, salah kayak nama. Sesudah Musa ada lagi orang yang ke situ untuk membuktikan bahwa disitulah kotak hitam itu ada, dan Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Siapa itu? Kita buka. Satu Raja-Raja. Belum. Sabar ya. Satu Raja-Raja 19 ayat 8. Satu Raja-Raja 19 ayat 8. Ada. Ustadz Evangelis sampaikannya kepada para channel Kristen yang nantang kayak nama nggak mau debat. Ya. Anggap aja mereka menang lah, udah. Menang. Oh, kayak nama takut. Ya udah, takut aja lah, takut. Takut jadi bodoh. Satu Raja-Raja berapa kakak? 19 ayat 8. Ya, baca. Oke. Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum, dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Ayat 9, langsung Bung. Siapa ini orang? Oke, siap. Puasa 40 hari 40 malam, jalan, tapi ke Mekah. Siapa ini orang? Nah, itu dia. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Orang Kristen udahlah, kartu mati, nggak usah hina-hina Rasulullah ada di gua. Hei, kau punya nabi tuh, masuk gua tuh di Mekah. Di tempat yang sama nabiku Rasulullah Muhammad SAW. Elia, nabi yang diangkat Allah. Nabi yang diangkat Allah dengan kereta api itu. Dengan daging-dagingnya. Kartu mati orang Kristen hari ini, gua puas. Wow. Bisa baca Ibraninya, More. Biar dengar ya. Evangelis tuh. Gak usah. Ya udah, tadi Evangelis sudah bacakan. Percuma, dia juga bani terjemahan kok. Percuma. Sama bani terjemahan. Maka itu saya tadi kasihnya hanya beberapa ayat yang minta dibacakan supaya kita langsung lihat ke linguistik. Minta tolong sama Evangelis. Tapi kalau yang ini enggak, supaya apa? Supaya itu Kristen yang punya channel itu lihat, kau hina nabiku, padahal nabimu yang paling mulia yang naik sebelum Yesus dengan daging-dagingnya nih, tulang-tulangnya nih naik. Dijemput lagi, kalau Yesus nggak dijemput. Ini dijemput pakai kereta api itu, kereta kuda yang api itu. Malaikat Tuhan yang kayak api itu. Naik dilihat oleh orang, Elisa lihat. Di mana dia mendapatkan firman pertama? Di Goa, di Horeb, di Hijaz, di Makkah. Wow. Di tempat tefilin itu, di Goa. Tuh baca keras-keras. Sedang apa engkau di sini? Tuhanmu di Biblemu bilang kepada Elia. Sedang apa engkau di sini, Elia? Dan Tuhan berfirman kepada Elia di Goa itu, di Hijaz, di Makkah, biar puas lu semua. Wow. Penutup. Siap. Matius pasal 17 ayat 1 sampai 7. Penutup. Siap. Sudah 2 jam 2 menit. Siap. Matius pasal 17. Oke,
Matius pasal 17 ayat 1. ayat 1. Oke, siap. Oke. Izin anak, oke, saya bacakan. Besarkan dulu dong. Iyalah. 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Ayat 2 langsung, ayat 2 Bung. Siap, ayat 2. Lalu Yesus berubah rupa. Di depan mata mereka wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ayat 3 Bung. Ayat 3, oke. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Ayat 4 Bung. Ayat 4. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Di dalam Matius pasal 17, Yesus mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes naik ke atas gunung yang tinggi. Namanya Gunung Hermon. Tingginya Gunung Hermon di Israel. Tingginya 2.841 meter dari permukaan laut. Tingginya aja gua hafal. Gunung Hermon itu 2.841 meter dari permukaan laut. Tinggi memang. Naik mereka ke atas. Dan tiba-tiba muncul di sebelah kanan Musa, di sebelah kiri Elia. Ngobrol bertiga. Di atas puncak gunung yang tinggi. Kenapa? Reuni. Karena hanya 3 orang ini yang sampai di Horeb, yang sampai di Mekah dan mendapatkan firman Tuhan. Nah, Musa, Elia, dan Yeshua, anak Maria. Demikian Bung Ade. wow, pencerahan ini subhanallah, masya Allah. Benar, berarti ada hadis Musa Yesus naik haji. Masya Allah, iya benar itu, luar biasa Ustaz. Ntar dulu. Saya baru tahu. Saya bicara dulu ya. Boleh, dari kajian yang kita bedah ini, Yesus ke Inggris, Yesus ke India, Yesus ke Yaman, Yesus ke Arab, lalu Yesus ke Mekah. Jadi usia 13 tahun sampai dengan 29 tahun Yesus berada di Arab, Mekah Al-Mukarramah. Allahu Akbar. Masya Allah, luar biasa. Ustadz, itu mohon maaf saya mau bertanya tadi. Saya simpen aja pertanyaan ini. Di ikatan yang tangan itu tadi namanya apa? Tefilin ya? Tefilin. Oh, jumlahnya hampir sama, bukan jumlahnya hampir sama. Ini feedback Bang Aristo. Kakak Ustaz. Ya, lanjut. Oke ya. Saya ulangi ya. Jadi feedback lagi. Coba sebentar. Oke. Jadi jumlahnya tefilin ini kan 7 ikatan. Itu sama jumlahnya dengan tawaf ya. Tadi Gunung Horeb, bagaimana Musa, Elia, kemudian Yesus naik di gunung itu. Tiga-tiganya ternyata orang yang pernah tawaf, orang yang pernah haji ke Baitullah. Sebagaimana hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi luar biasa. Jadi semakin kuat keimanan kita ya. Benar sekali apa yang dikatakan Ruha Emet. Bahwa Musa itu berhaji ya. Yesus berhaji, dan kajian Ustadz Kainawa itu membuka pikiran-pikiran atau saya juga pernah gimana caranya ya Yesus naik haji, Yesus itu belum terjawab, dan detik ini, menit ini di kajian yang luar biasa ini terjawab dan masuk akal dan masuk dalilnya luar biasa.
terpenuhi semua dan Ustadz Kainama tidak berbicara berdasarkan asumsi, semua literasi, semua referensi teman-teman bisa lihat sendiri dan bisa kemudian mengecek sendiri. Luar biasa. Jadi yang menjadi pertanyaan, kok jumlah tefilinya sama dengan jumlah tawaf? Apakah selain kubus yang itu dengan kok ini berkorelasi, Ustaz? Silakan. Begini, korelasinya di mana? Begini, insya Allah. Ya, astagfirullahaladzim, saya wallahu alam bisawab. Bukan asumsi. Kita baca Makabe. Maka itu saya paling tidak mau asumsi, Ustadz. Evangelis, Bung Ade, dan Ustadz Unggul. Kainama paling nggak mau asumsi. Tafsir-tafsir paling nggak mau. Kita baca Makabe. 2 Makabe 4 sampai 2 Makabe 7. Bacalah. Kenapa timbul ini? Bang Aristo buka, Bang Aristo. Ya, begitu ya. Jadi 2 Makabe, enggak nanti aja bacanya. Ada kitab, saya kasih tahu aja ya. Dasarnya kan pertanyaannya itu tentang gulungan ya, tentang gulungan dan tefilinnya kok itu sangat-sangat identik dengan Ka'bah dengan tawafnya. Gini, saya kasih tahu dasarnya. Kainama nggak mau asumsi, Kainama tidak mau tafsir. Dasarnya adalah kitab 2 Makabe 4 sampai 2 Makabe 7. Di situ ada cerita bahwa orang-orang yang mengitari mezbah di Beit HaKodesh Yerusalem, kan Beit HaKodesh punya mezbah tuh batu ya, batu mezbah, dan orang Yahudi kan mengelilingi itu, benar nggak? Mereka mengelilingi dalam ibadah mereka. Itu tidak bisa lagi. Karena anak-anak kecil aja yang bersunat, ibunya dan anaknya dipotong lehernya di tengah jalan. Dan bayi-bayi mereka digantung di susunya perempuan itu. 2 Makabe 4 sampai 2 Makabe 7. Kalau ada yang melakukan torah atau tidak makan babi atau haram babi, kulit kepalanya dikupas. Mau tua, muda, perempuan, anak-anak, laki-laki dikupas kulitnya. Dan dibiarkan hidup sampai mati, dikupas kulitnya. Oleh siapa? Oleh orang-orang yang menjadi nenek moyangnya Konstantin, yang mendirikan agama Kristen itu. Oke ya, udah ya. Itu dasarnya itu. Jadi keadaan Yerusalem evangelis itu kacau balau dan orang nggak bisa lagi ibadah. Sehingga orang langsung melihat, orang Yahudi melihat Mazmur 84 ayat 6. Orang Yahudi melihat Mazmur 84 ayat 6. Apa itu? Ku berjalan ke lembah Baka. Ku berjalan ke lembah Baka. Boleh buka. Mazmur pasal 84 ayat 6. Bang Aristo. Apa? Bang Aristo. Berapa? Mazmur 84 ayat 6. Mazmur 84 ayat 6. Mazmur 84 ayat 6. Jangan Keluaran Mazmur. Mana Mazmurnya? Ratapan di Perjanjian lama. Mazmur 84. 84. Ayat ke-6. Ayat ke-6. Nah, oke. Oke ya. Oke. Apabila melintasi Oke ya. lembah, Silakan ya. Oke. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Baka itu hubungannya dengan BR. Nih, evangelis belajar Hebrew. Well, W-E-L-L, sumur itu bahasa Ibraninya BR. Sampai sekarang masih ada tempat yang dekat Karmel itu namanya BR Yakov. Di Sirah. Perjalanan dari Yudea mau ke Galilea lewat Samaria. Ada tempat namanya Sihar. Nah, di situ ada BR Yakov. Sumur Yakov. Sumur bahasa Ibraninya BR. Ya. Nah,
orang-orang pada saat tertekan itu di Yudea, Galilea, Yerusalem, nggak bisa di Beit HaKodesh, nggak bisa. Nah, mereka ingat. Nah, itulah sebabnya saya bilang Yahudi itu pintar-pintar otaknya. Dia pakai Torah untuk GPS, untuk penunjuk arah kepada siapa? Baka. Ada BR Yishmael di situ. Ada BR yang sekarang orang bingung antara El Roi, Ra'a yang melihat, Ra'a, BR El Roi yang melihat, Ra'a. Ya. BR. Ada BR, ada Baka. Ada sumur, ada Baka. Ustazi, Bung Ade buka surat Ali Imran ayat 96. Oke. Apa Al-Maidah tuh? Al-Maidah 96 apa Ali Imran? Aduh, mana dia? Buka aja dulu Bang Ades. Heeh. Oke. Surah apa? Tunggu. Apakah Anda? Al-Maidah kalau nggak salah. Al-Maidah 96 apa Ali Imran? Ali Imran 96. Ali Imran 96. Oke, kita buka. Oke, kita Ali Imran 96. Ali Imran 96. Oh, iya betul. 96. Ali Imran 96. Ali Imran 96. Oke, siap. Itu mereka pintar-pintar loh, Yahudi loh. Jangan salah. Pakai GPS. 9. Oh, sudah saya share screen kan belum? Oh, sudah, oke. 96 kita besarkan. Oh, 72, 73. Oke, 96. Oh, mana dia? 96. 3, 94, 95, 96. Ini Ustaz. Oh, Ya, silakan, iya. silakan. Aku aja yang baca Bang Aris dong kalau. Saya yang baca dong. Ya kan? Oh iya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Inna awwala baiti waddi'alid nasi lallazi bibaqqata mubarakan wahudan lil alamin. Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia adalah Baitullah yang berada di Bakkah, Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Shadaqallahul azim. Ya, begitu ya, evangelis ya. 7 itu karena mereka memakai Mazmur 84. Di Bakkah katanya. Di mana ada sumur di sana. Di Bakkah ada sumur. Diikutin sama orang Yahudi. Sehingga mulai terjadi tuh. Berangkat ke sana dan dibuatlah tefilin. Demikian evangelis. Masya Allah. Mudah